Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad habibikal Mustafa wa nabiyyikal Mustafa وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. ما بعد. حاضرين yang dimuliakan Allah, para habaib, para asatid, para hujjaj, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama para habaib, para asatid, para hujjaj dalam rangka memeriahkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung kemuliaannya kita bisa dapatkan dan kita rasakan. Alhamdulillah. Hadirin, seringkali kita mendengar tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk lebih mengetahui keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang lebih penting yang harus kita pelajari dan yang harus kita pahami agar kita lebih tahu dan lebih kenal keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syahibuz Zubat, agar kita langkah pertama untuk mengenal, mencintai, memahami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan lebih kita mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Pertama yang wajib bagi setiap insan adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Maka kita harus mengetahui siapakah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apabila ingin melakukan sesuatu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit dan bumi, hujan, panas dan segalanya. Bahkan segala rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengenal siapa Allah, Tuhan kita, bagaimana keagungan Allah, kita sudah mengenal begitu, lalu kita bisa mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah makhluk yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah makhluk yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianya satu-satu makhluk yang sangat diagungkan, dipuji, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akan membaca seringkali kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, beliau mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, memberikan kabar kepada kita dengan sirah, dengan taukid. Beliau mengatakan innallah, sesungguhnya Allah. Siapa Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kenal dulu? Siapa ini Allah? Allah dialah Tuhan kita, Dia pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Apa yang Dia ingin kabarkan kepada kita? Beliau mengatakan innallaha wa malaikatahu. Bukan hanya Allah saja, tetapi kemudian malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yang mana mereka ini sifatnya yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk-makhluk mulia juga. Apa yang dikabarkan oleh Allah tentang Allah dan makhluknya, beliau mengatakan yusalluna 'alan nabi. Mereka semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kita tentang kemuliaan seorang nabi yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta
bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian mengajak, memerintahkan kepada kita agar juga mengikut-ikut mengagungkan, memuliakan sang Nabi, sehingga beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa ajakan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Sebagaimana Allah dan malaikat bersalawat kepadanya, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati kita dia memerintahkan juga untuk mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah juga memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersalawat dan berikan salam. Perbanyaklah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang dapat mengabulkan segala hajat kita, segala urusan kita dunia dan akhirat. Dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita segala keinginan. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, berapa aku jadikan untuk bersalawat kepadamu dari waktuku? Lalu beliau mengatakan, terserah kamu, kata Rasulullah SAW. Masyikta. Lalu sahabat ini mengatakan, roboh, seperempat dari waktu aku luangkan untuk mendoakanmu, untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah SAW, itu bagus, tapi fa'in zitta fahuwa khairun lak, kalau mau tambah lagi lebih bagus lagi. Lalu beliau mengatakan, setengah daripada waktu aku akan luangkan untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah SAW, itu juga bagus, tapi kalau mau tambah lebih bagus lagi. Fa'in zitta fahuwa khairun lak. Kalau begitu, kata sahabat ini mengatakan, 2/3 dari waktuku aku akan luangkan untuk bersalawat kepadamu. Lalu Rasulullah menyatakan lagi, itu juga sudah bagus, tapi kalau ingin tambah lagi akan lebih bagus lagi. Lalu beliau mengatakan, kalau begitu aku luangkan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Lalu apa kata baginda Rasulullah SAW? Kalau sudah seseorang meluangkan seluruh waktunya untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, idan tukfahammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu, katanya, kalau kau selalu meluangkan waktumu untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kepada aku, kata Rasulullah, idan tukfaham, segala urusan kamu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu urusan dunia dan urusan akhirat, apalagi wa yughfar laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semuanya kita sedang memuliakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, makhluk yang sangat dicinta oleh Allah. Kalau kita memuji-muji makhluk yang sangat dicinta oleh Allah, pastinya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan segala apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, karena kecintaan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga sudah memerintahkan kepada kita untuk mencintainya. Rasulullah mengatakan, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Ini juga mengingatkan kepada kita agar kita lebih kenal dulu kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ahibbullah, cintailah Allah, lima yaghzukum bihi min ni'amih, karena Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan. Kalau kita fikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan, banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka kalau kita sudah tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti kita akan cinta kepada Allah. Karena anugerah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kalau kita senang, kita demen sama orang yang berbuat baik sama kita. Apabila ada orang datang tiap hari ngasih duit kita sejuta, kira-kira gimana orang tersebut? Kita demen nggak sama orang tersebut? Sayang banget, cinta banget sama orang tuh. Kita hormatin, kita muliain. Tiap hari ngasih sejuta, ada nggak yang begitu kira-kira? Hah? Kalau ada kita mencari juga tuh orang. Iya. Tapi Allah anugerahnya lebih besar dari segala itu. Kalau kita tahu, kita pikirkan, kita pahamkan kenikmat Allah, maka kita akan cinta kepada Allah. Maka ahibbullah, cintailah Allah. Dengan apa caranya? Pikirin, renungkan bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita banyak banget. Kemudian kata Rasulullah, wa ahibbuni li hubbillah, cintailah juga aku karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat cinta kepada baginda Rasulullah. Kita pun dianjurkan untuk mencintai baginda Rasulullah. Kita muliakan Rasulullah. Kita kenal siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah, pastinya akan dicinta oleh Allah.
diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, orang-orang yang tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengindahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan sia-sia amal perbuatannya. Biar kata amalannya sehari, sholat sunnahnya 1000 rakaat, sholawat, sedekahnya, apa ini macam-macam ibadahnya banyak, tapi kalau dia tidak memuliakan Rasulullah, menganggap Rasulullah sama kita, manusia juga, tapi dia tidak melihat kemuliaan-kemuliaan yang didapat oleh Rasulullah SAW, tidak melihat keagungan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kesia-siaan dalam segala macam amalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ketika ada orang-orang yang tidak memiliki adab kepada Rasulullah, tidak mengindahkan Rasulullah, tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jangan sampai kalian kurang ajar kepada Rasulullah, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat mencintai Rasulullah. Allah sangat cemburu kalau kekasihnya tidak dimuliakan, tidak diagungkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau mengangkat suaramu lebih tinggi daripada sautin nabi, dari suaranya Nabi. Cara ngomong di hadapan Rasulullah aja diajarkan, ditegur semua. Ada orang-orang yang ngomongnya lebih tinggi daripada Rasulullah. Allah yang cemburu. Ini ada orang kurang ajar sama Rasulullah. Wah, sehingga ngomongnya lebih tinggi daripada Rasulullah, ditegur langsung oleh Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan juga mengangkat suara. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? An tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ketika tidak mengindahkan Rasulullah, ketika tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Kamu akan sia-sia segala amal-amal kalian, perbuatan kebaikan kalian, ketika tidak mengindahkan Rasulullah. Antum la tashkurun. Kau enggak merasakan hal tersebut. Hadirin, ini menunjukkan bahwa kita perlu banget, penting banget untuk cinta kepada Rasulullah SAW, memuliakan baginda Rasulullah SAW. Setelah turun ayat ini, para sahabat tidak lagi berani mengangkat suaranya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau mau berbicara di hadapan Rasulullah, dia pelan-pelan, sampai kadang-kadang pakai isyarat. Saking takutnya amalnya, perbuatannya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat Thabit bin Qais, dia suaranya lantang. Dia suaranya sangat lantang. Mendengar turun ayat ini, dia tidak lagi ada di rumahnya, dia pulang ke rumahnya, dia nangis. Dia menangis, tidak keluar dari rumahnya. Sampai Rasulullah SAW nyariin, mana ini Thabit bin Qais? Biasanya ada sholat berjamaah, sekarang kok kagak ada. Kata dia ngurung diri ya Rasulullah. Tanya yang kami dipanggil sama Rasulullah, kenapa kau mengurung diri? Kata ya Allah, ya Rasulullah, Allah menurunkan ayat, ya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, dan engkau tahu aku ini suaranya kencang, lantang. Memang ada sahabat-sahabat Nabi yang suaranya lantang. Memang diperlukan, apalagi khususnya ketika waktu perang, perlu orang-orang yang suaranya lantang, suaranya. Tetapi di sini kata sahabat pikir, aku takut ya Rasulullah, amal aku akan sia-sia, celaka saya kalau mengangkat suara saya. Katanya Rasulullah SAW mengatakan, lasta minhum. Kata, engkau bukan termasuk orang tersebut. Karena mengangkat suara, ini suaranya lebih tinggi memang dari asal, tidak ada mengangkat suara di atas suara Rasulullah SAW dengan penuh, tidak ada rasa ta'zim terhadap Rasulullah SAW. Kata beliau, Rasulullah mengatakan kepada Thabit bin Qais, lasta minhum, ta'ishu hamidan wa tamutu syahidan. Kau akan hidup dalam keadaan mulia dan mati dalam keadaan syahid. Kemuliaan yang didapat ketika memang para sahabat-sahabat Nabi SAW memuliakan baginda Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menyatakan mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW bukan hanya di masa hidupnya, sehingga ketika kita pun sedang mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW, kita harus mendengarkannya dengan penuh kekhusyuan. Makanya kita perlu di dalam belajar menuntut ilmu harus ada adab. Kalau kita hadir di majlis ini, Al-Habib Abdul Rahman mengajar, kita dengerin, jangan sampai ada suara yang lebih tinggi daripada suara guru kita.
Karena apa yang disampaikan adalah dari baginda Rasulullah SAW. Dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Para orang-orang terdahulu seperti itu, tidak mau mengangkat suaranya. Sampai ada orang-orang apabila mau mengkebet bukunya, kitabnya, dia pelan-pelan, kagak mau ada suara. Ya. Sampai segitu ta'zimnya kepada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Imam Malik, apabila ada orang-orang yang bertanya kepadanya tentang berbagai macam masalah, berbagai macam ilmu, dia jawab kecuali kalau ada orang yang bertanya tentang hadis Rasulullah SAW. Beliau kadang yang membaca hadis, yang mau nanya tentang hadis, ntar dulu, yang lain dijawab semuanya. Kemudian ketika orang-orang yang mau bertanya tentang hadis Rasulullah, Imam Malik masuk dulu, mandi yang bersih, pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, lalu duduk di tempat yang mulia, lalu tanya, mana yang mau bertanya tentang hadisnya Rasulullah SAW. Ini Imam Malik mau memuliakan, ini yang akan diucapkan adalah ucapannya Rasulullah SAW. Maka dia persiapkan diri untuk memuliakan apa yang akan diucapkan daripada baginda Rasulullah SAW. Inilah kemuliaannya baginda Rasulullah SAW yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Mudah-mudahan dengan ini kita bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah juga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, bertambah juga kecintaan kita kepada keluarga, sahabat dan orang-orang saleh, sehingga mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman wa la madruda. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min amalina ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.